ada beberapa level untuk memulai YouTube menurut saya. Level pertama itu adalah mulai aja dulu, rekam dengan apa adanya peralatan kita, apa adanya mungkin dengan kamera HP atau apapun yang kamu punya, ya udah mulai aja dulu gitu. Yang paling penting itu adalah konsistensi. Ketika kamu sudah memulai sesuatu dan kamu membuat video, ya udah minimal sekali seminggu kamu harus mengupload video ke YouTube. Terserah itu nanti bakal banyak yang nonton. Kalaupun misalnya nggak banyak nonton, minimal kita sudah belajar menampilkan muka di kamera, dan itu sebagai aset juga, tabungan mungkin untuk masa depan ketika kita pengen lihat, oh dulu kayak gini ya gitu. Mungkin kita waktu sudah tua udah rindu, gimana sih waktu aku muda, mungkin kita bisa melihat muka kita sekarang gitu. Nah jadi mulai aja dulu, yang penting konsisten, upload video kalau bisa 3 kali seminggu, karena di awal memulai itu konsistensi, dan yang paling utama itu kalau menurut saya itu adalah kuantitas dibandingkan kualitas. Artinya yang penting kamu buat video sebanyak yang kamu bisa buat, dan di waktu longgar kamu, di waktu luang kamu bisa buat berapa video. Kalau makin banyak makin bagus gitu. Nggak peduli harus bagus-bagus banget gitu videonya, yang penting videonya kamu buat ya kalau bisa tiap hari 3 kali seminggu, 3 kali seminggu, yang penting konsisten dan terus aja upload. Nah itu level pertama, mulai aja dulu dengan apa yang ada, apa yang kamu punya, yang pasti itu kuantitas ya. Nah, yang kedua, ketika kamu sudah punya video mungkin 80 video atau 100 video, ketika kamu sudah banyak pengalaman, sudah memproduksi beberapa banyak video, nah di level kedua ini kamu berusaha mungkin, ya nggak apa-apa, kamu memberikan semua waktu, pikiran, tenaga kamu dan kemampuan kamu, dan bisa membuat video mungkin sekali seminggu, tapi kualitasnya harus meningkat gitu. Yang penting di level kedua itu kualitas harus kamu jaga gitu. Ketika kamu di level pertama kuantitas atau jumlah video mudah banyak, itu bakal datang sendiri. Kualitas di level kedua itu kualitas, buat video yang lebih baik semampu kita juga ya. Nah ketika kita sudah punya video dan ternyata ada juga yang nonton dan video kita semakin bagus, yang penting punya manfaat ya buat orang lain, membantu orang lain mungkin ataupun menghibur. Itu intinya memproduksi video ya, itu inti yang paling penting itu. Kalau nggak menghibur ya memberikan manfaat ya. Terus level ketiga ini mungkin kamu sudah tersistem. Level ketiga ketika kamu sudah buat kuantitas video yang banyak, kualitas video sudah makin bagus, dan yang ketiga ini adalah tersistem. Tersistem itu artinya mungkin kamu sudah punya kru untuk mengedit video, itu waktu yang agak punya effort lebih gitu, dan membutuhkan waktu yang cukup juga untuk mengedit video gitu. Nah mungkin kamu udah bisa fokus untuk membuat narasi video dan mencari bahan untuk membuat video baru. Nah merekam dan mengedit video mungkin kamu sudah punya karyawan gitu ya. Itu level ketiga. Nanti suatu saat bakal sampai ke sana juga kalau memang udah ada niat untuk memulai YouTube kayak gitu. Saya juga di dalam YouTube ini, saya mungkin topik videonya acak ya. Yang penting bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua, karena saya sudah punya akun YouTube yang punya topik tersendiri di bidang kesehatan, di bidang teknologi, terus di bidang keuangan, dan saya bukan ahli di sana, tapi saya belajar, dan ketika saya menyajikan itu dalam bentuk video, saya juga mendapatkan ilmu juga gitu ya. Nah saya juga baru memulai akun YouTube yang hiburan, jenisnya hiburan dan cover lagu, dan saya nggak jago nyanyi, saya nggak bisa menyanyi, fals suaranya, tapi saya coba merekam orang-orang nyanyi. Ketika saya di tempat perkumpulan orang Batak minum tuak, saya merekam gitu. Dan ini video saya yang pertama, dan mudah-mudahan waktu luang saya bisa membantu teman-teman juga, supaya teman-teman bisa membuat video terserah mau di bidang apapun itu. Nah kali ini saya akan cerita dari pengalaman saya, bagaimana saya memulai membuat YouTube, karena ini YouTube saya yang ke-5 dari Bang Sehat dan beberapa YouTube yang lainnya. Dan di sini saya juga mau berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana cara memulai membuat YouTube. Nah, yang pertama itu adalah kita takut untuk memulai karena kita khawatir. Saya sendiri juga khawatir, apa sih nanti kata orang? Apa nanti kata teman-teman saya ketika mungkin mereka melihat saya di YouTube dan mereka menertawakan saya, dan mereka juga bakal memberikan penilaian dan kritis mungkin. Nah itu mungkin ketakutan yang pertama. Nah karena takut mungkin diketawain orang, mungkin teman-teman kita, keluarga. Nah sebenarnya itu normal, karena sebenarnya orang nggak peduli kamu buat YouTube kayak kamu merekam video. Sebenarnya orang nggak peduli, karena belum tentu ada juga yang nonton video ini. Teman-teman kita juga belum tentu suka dengan video seperti ini. Dan teman-teman kita juga, atau saudara atau keluarga kita juga kebanyakan ya punya hobi atau punya kesukaan di YouTube itu beda. Mungkin tidak video seperti ini.
bukan juga video yang seperti yang kita buat sekarang, yang kamu buat gitu. Nah, jadi normal kalau kita misalnya, atau saya pertama kali memulai YouTube, saya takut nanti apa kata orang gitu, apa kata saudara-saudara saya, apa kata teman saya gitu. Nah, karena di YouTube ini kita kan hanya menyempatkan waktu luang. Nah, kayak saya merekam video ini dari jam 9 sampai jam 10 ketika anak-anak saya udah tidur. Dan mungkin kalau pagi saya bangun cepat sebelum anak-anak bangun, nah saya merekam video kayak gitu. Cara untuk mengatasi rasa takut ketika diketawain orang lain atau teman kita harus punya prinsip, yaitu sebenarnya orang nggak peduli. Jadi mulai aja dulu gitu. Saya juga merekam ini juga, saya memulai, dan saya nggak tahu video ini bakal ada yang nonton, bakal jadi viral, atau mungkin video ini bermanfaat. Yang penting saya mulai dulu kayak gitu. Satu hal yang membuat saya tidak memulai itu, kan saya bukan ahli, dan orang-orang lain jauh lebih bagus, lebih hebat, lebih bisa membuat video tentang topik tertentu. Misalnya nih, kesehatan. Saya buat YouTube tentang kesehatan. Emang saya dokter? Enggak juga. Nah, tapi saya mencari dari pengalaman, mungkin dari searching, dari bahan dari YouTube, dari Google, dan saya mengkompilasinya. Saya mencatat beberapa hal yang sangat penting mungkin, dan ketika saya membuatnya menjadi video dan menguploadnya di YouTube, dan ternyata banyak penontonnya gitu. Nah, jadi pertama kali mengapa saya nggak memulai YouTube, ya karena saya merasa bukan ahli di bidang itu gitu. Nah, kayak sekarang saya bukan ahli di YouTube ya, saya juga masih baru memulai. Saya punya akun beberapa yang monet juga, dan saya belum berani menampilkan muka gitu. Tapi di YouTube ini mudah-mudahan saya juga mau berbagi, dan ini gratis gitu ya teman-teman. Saya kasih ilmu yang saya dapat, yang saya pelajari selama ini. Saya bisa membuat beberapa akun YouTube dan monet. Saya mau membagi ke teman-teman semua gitu, dan mungkin di sini juga saya akan memberikan video yang bisa membantu teman-teman yang pernah bisa membantu saya, pengetahuan yang bisa membantu saya, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapat manfaat dari situ gitu. Nah, jadi intinya kita nggak perlu jadi ahli untuk memulai sesuatu, karena kita juga belajar gitu. Saya belajar naik motor contoh, apakah saya pengen jadi Rossi? Nggak juga kan, karena saya mau memulai atau belajar sesuatu itu, yang paling penting itu untuk kita pribadi dulu gitu. Saya merekam video, membuat akun YouTube, apakah saya pengen jadi kayak Atta Halilintar atau Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier? Nggak juga gitu. Mereka udah jauh lebih hebat, lebih jago, dan saya bukan ahli dan sehebat mereka sekarang ini. Saya mudah-mudahan saya tetap berusaha minimal cukup untuk pribadi dulu, dan ketika video itu bermanfaat untuk orang lain, ya silahkan gitu, silahkan di share. Kalau suka di subscribe, kalau nggak suka ya nggak usah peduli gitu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kalau suka ya bisa di share, siapa tahu teman-teman yang lain juga mau buat YouTube. Oke.